Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nando. Dan nama saya Maria. Kali ini kami akan memperkenalkan game kami yang berjudul Carpenters Get Bored. Oke teman-teman, mungkin ada kali ya yang diantara kalian tuh bertanya-tanya seperti kenapa sih harus Carpenters Get Bored? Terus kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh artinya apa sih? Tenang dulu, kalem, tenang dulu. Jadi di sini aku akan menjelaskan ya. So, Carpenters Get Bored itu jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempunyai arti tukang kayu yang bosan. Filosofinya seperti tukang kayu yang sedang bosan, ia membangun dengan kreativitasnya sendiri. Nando, kenapa sih kita milih game ini? Di sekitar kita masih banyak orang yang sibuk bermain dengan gadget nyamar. Oh, ini membuat komunikasi dan relasi dengan sesama menjadi kurang intim ya, Nando? Bener banget, Mar. Nah, udah pada denger kan teman-teman? Mungkin ya udah pada denger bisa ngangguk-ngangguk mungkin di rumah masing-masing, iya kan? Oke, jadi itu adalah alasan mengapa kita memilih game ini, teman-teman. Manfaat game ini adalah... Oke, teman-teman. Karena game ini bukan game yang kompetitif, jadi tentu saja game ini akan melatih, membangun, dan juga memperkuat kerjasama antar sesama pemain. Melepas stres dan pikiran negatif dengan cara yang menyenangkan dan baik. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya manfaat yang pertama dan kedua. Jadi tentu saja ini akan menjadi manfaat yang ketiga. Apa itu? Oke, jadi game ini akan membantu menjadikan komunikasi dan relasi antar sesama menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, kreativitas menjadi terasah. Di dalam sebuah game pastilah ada komponen-komponennya ya kan. Jadi di dalam game kami ini kami akan menggunakan balok sebagai komponen utama dan menggunakan kartu dan dadu sebagai komponen pendukung. Game ini menggunakan balok yang terdiri dari 3 kumpulan balok yang mempunyai warna yang berbeda. Kemudian dadu menggunakan dadu 6 sisi, dan yang terakhir adalah kartu. Kartu ini berisi sebagai hukuman yang akan dilakukan pemain jika salah satu pemain menjatuhkan tumpukan balok. Jadi kita akan masuk ke desain kartu. Untuk kartunya sendiri akan berukuran dengan panjang 8,6 cm dan juga lebarnya 6 cm. Jadi untuk ukurannya kami meniru dari kartu remi. Dan juga nantinya bahan yang akan digunakan untuk mencetak kartu mungkin akan mirip dengan kartu remi juga. Lalu kita akan masuk ke daftar hukuman. Mungkin teman-teman akan saya berikan waktu 5 detik untuk bisa membaca sekilas hukuman-hukuman yang ada. Oke, baik, sudah. Jadi hukuman-hukuman ini nantinya akan dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan pada saat permainan. Dan permainan ini juga nantinya bisa dilakukan oleh hanya satu orang atau juga bisa dilakukan bersama-sama dengan pemain yang lain sesuai dengan instruksi yang sudah dituliskan. Nah teman-teman, mungkin teman-teman juga menyadari ya kalau misalnya di daftar hukuman ini kita memang minim properti. Nah itu dilakukan untuk mengantisipasi jika nanti pada saat ingin melakukan hukuman tapi properti tersebut tidak ada. Jadi kami memang menggunakan hukuman-hukuman yang bisa dilakukan dengan properti yang ada di sekitar-sekitar pemain-pemain tersebut. Pertama-tama, setiap pemain menentukan balok dengan warna yang akan mereka pakai. Kedua, pemain menentukan urutan bermain. Pemain pertama mengocok dadu. Setelah pemain satu mengocok dadu, pemain satu akan membangun balok dari angka yang disebutkan oleh dadu tersebut. Lalu, pemain kedua, ketiga, dan seterusnya akan mengulangi langkah yang sama seperti yang tertulis di nomor 3 dan 4. Nah,
Jika salah satu pemain menjatuhkan tumpukan balok yang sudah ada, maka pemain tersebut akan mengambil satu kartu hukuman. Bila pemain tersebut berhasil melakukan hukuman, maka permainan akan dimulai kembali dari awal. Dan jika pemain tersebut gagal melakukan hukuman yang tertulis, maka pemain tersebut akan mengambil satu lagi kartu hukuman sampai pemain tersebut berhasil melakukan hukuman yang ada. Peraturan yang pertama, pemain dibolehkan bekerja sama dengan pemain lain. Lalu peraturan yang kedua, setiap pemain wajib membangun balok dengan urutan vertikal lalu horizontal. Atau dengan kata lain, membangun balok dengan posisi tegak terlebih dahulu lalu diikuti dengan posisi tidur. Yang ketiga, bentuk tumpukan balok bebas. Peraturan yang paling terakhir adalah permainan akan dikatakan selesai jika semua balok yang ada habis bertumpuk menjadi suatu tumpukan balok dan tidak roboh.